Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Andri Prasetyawan. Kali ini kita akan kembali menjawab pada review pembelajaran ke-7 Mapel PJOK, yaitu ilmu penunjang kepenjasan. Nah, setelah 2 kali kemarin telah kita belajar bersama menjawab pada pembelajaran ke-6, 5, dan 6, kini kita lanjutkan ke pembelajaran ke-7. Untuk itu, bagi yang sedang berjuang untuk menjadi ASNP 3K, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 1. Keyakinan yang tidak bisa disangkal terkait falsafah pendidikan jasmani adalah: A. Penjas mengembangkan keterampilan psikomotor. Mengembangkan keterampilan atau psikomotor. B. Penjas meningkatkan kesehatan peserta didik. C. Penjas meningkatkan kemampuan kognitif. D. Penjas dapat diupayakan untuk mengembangkan kepribadian. Dan E. Penjas satu-satunya yang dapat meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, oke, kita lihat dulu. Keyakinan yang tidak bisa disangkal terkait falsafah penjas ya. Kalau di sini saya memilih yang A ya, yaitu penjas mengembangkan keterampilan psikomotor. Itu sudah jelas ya, karena tidak ada pada pendidikan yang lainnya selain penjas. Kalau penjas meningkatkan kesehatan peserta didik, ya banyak juga mapel yang lain yang dapat meningkatkan kesehatannya. Kemudian penjas meningkatkan kemampuan kognitif, saya rasa ini kurang pas ya, karena penjas itu adalah bagaimana sih keterampilan gerak anak tersebut. Yang lain juga kepribadian dan kebugaran. Penjas pun bukan satu-satunya yang dapat meningkatkan kebugaran jasmani ya. Oke, sudah jelas ya jawabannya yang A, dapat mengembangkan keterampilan. Oke, soal nomor 2. Dalam perjalanan sejarahnya, mata pelajaran PJOK selalu berubah nama dari pendor atau pendidikan olahraga, orkes, olahraga kesehatan, dan penjaskes. Nah, nama mata pelajaran PJOK itu kalau kepanjangannya itu pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, termuat dalam kurikulum, Kurtilas, KBK, CBSA, KTSP 2013, dan KTSP 2006. Kalau kita lihat pendor itu sepertinya pas CBSA ya, orkes, sama penjaskes itu KTSP, waktu masih KBK sama KTSP. Nah, kalau PJOK itu baru muncul pas udah Kurtilas ya, kurikulum 2013. Kalau KTSP 2013 itu bukan ya. Yang benar adalah kurikulum 2013 atau Kurtilas. Oke, kita lanjut nomor 3. Implementasi penguatan pendidikan karakter atau PPK dalam pendidikan jasmani berbasis kelas, yaitu integrasi nilai-nilai karakter dalam A. Pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah, keteladanan antar warga sekolah, pelibatan seluruh pemangku kepentingan pendidikan. B. Proses pembelajaran, pengelolaan kelas, dan metode pembelajaran, evaluasi pembelajaran, mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi dan kegiatan ekstrakurikuler. C. Proses pembelajaran. Yang C. Proses pembelajaran, pengelolaan kelas, dan metode pembelajaran, evaluasi pembelajaran. Kemudian yang D. Membangun norma peraturan dan tradisi sekolah, memberi ruang yang luas kepada siswa untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi dan kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan yang E, proses pembelajaran atau mata pelajaran,
pengelolaan kelas dan metode pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan pembimbingan, pengembangan kurikulum, muatan lokal sesuai karakteristik daerah. Kita lihat di sini implementasi PPK dalam Penjas berbasis kelas, yaitu integrasi nilai-nilai karakter dalam Penjas ya. Kalau menurut saya yang A ya, pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah, keteladanan antar warga sekolah, pelibatan seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Kalau proses pembelajaran, pengelolaan kelas, metode itu belum tepat ya sepertinya ya. Oke, tidak apa, kita lihat lewati saja. Nomor 4 kita lanjut. Jenis latihan yang cocok untuk melatih daya tahan otot jantung dan paru-paru adalah A. Latihan push up sebanyak-banyaknya. Ini otot jantung ya dan paru-paru. Jadi A saya rasa salah. B. Latihan sit up selama 1 menit juga salah menurut saya. Sit up untuk melatih kekuatan otot perut ya. Lari atau jalan secepat-cepatnya. Lari atau jalan secepat-cepatnya bukan ya. Ini untuk melatih bukan berlomba ya. Yang D. Latihan mengangkat beban sebanyak-banyaknya. Nah, kalau mengangkat beban ini untuk melatih kekuatan otot tangan, lengan ya. E. Jogging atau jalan selama mungkin. Nah, ini benar ya. Ini bukan perlombaan tapi untuk melatih daya tahan otot jantung dan paru-paru. Jogging atau jalan selama mungkin. Kita lanjut nomor 5. Penjas mempunyai makna penting pada aspek sosial, budaya, psikologis, dan politik. Berikut ini kontribusi pendidikan jasmani bagi pembangunan suatu bangsa, kecuali A. Mempersatukan masyarakat yang berkelompok-kelompok. B. Meningkatkan motivasi belajar siswa. C. Mengatasi kecemasan dan ketegangan mental. D. Penyadaran individu tentang pentingnya moral dan nilai. Dan E. Memenuhi kebutuhan sosial tertentu. Kita lihat dulu. Penjas mempunyai makna penting pada aspek sosial, budaya, psikologis, dan politik. Berikut inilah kontribusi Penjas pada pembangunan suatu bangsa, kecuali mempersatukan masyarakat yang berkelompok-kelompok. Nah, ini kontribusi Penjas. Kita sepertinya bukan ya. Kita lewat dulu yang B. Meningkatkan motivasi belajar siswa. Ya, ini jelas ya. Dengan adanya Penjas, sebuah motivasi bagi belajar siswa. Yang C. Mengatasi kecemasan dan ketegangan mental. Kalau Penjas jelas ya. Penjas itu misalnya pas bagian rekreasinya ataupun latihan guling depan dan lain-lain itu mengatasi kecemasan dan ketegangan yang jelas ya. Kemudian penyadaran individu tentang pentingnya moral dan nilai. Bisa ya. Terus memenuhi kebutuhan sosial tertentu. Iya, bisa juga. Nah, bisa jadi jawabannya A ya, yang bukan ini, yang kecuali. Jadi Penjas itu tidak mesti mempersatukan masyarakat yang berkelompok-kelompok. Oke. Di sini kan jelas Penjas itu memenuhi kebutuhan, punya nilai sosial, dan kalau sudah sosial berarti ada nilai moral, pentingnya moral tadi ya. Jadi menurut saya A lah ini jawabannya. Kita lihat aja nanti apa jawabannya. Nomor 6. Penyelenggaraan turnamen atau pertandingan permainan olahraga beregu di masyarakat, misalnya bola voli dan sepak bola. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini berhubungan dengan penerapan A. Fisiologi, B. Sosiologi, C. Neurologi, D. Psikologi, dan E. Psikologi.
D dan E jelas salah ya. Psikologi, neurologi juga bukan ya. Ini untuk anak autis dan lain-lainnya, anak SLB ya. Fisiologi, fisik ya. Bukan ya, fisio. Kalau sosiologi ya untuk sosial, turnamen di masyarakat seperti bola voli, sepak bola, banyak yang nonton masyarakat. Ya, udahlah, saya jelas ini sosiologi olahraga. Kita lanjut. Nomor 7, penerapan sosiologi olahraga dalam pembelajaran PJOK yang efektif adalah diberi contoh atau teladan yang baik oleh pengajar. Kita lewat dulu ya. Diberi hadiah untuk prestasi yang diperoleh. Bisa, tapi kita lihat yang lain dulu. Diajarkan, diberi contoh, dan diberi hadiah atau hukuman. Ini sebenarnya tepatnya. Kita lihat yang D. Diajarkan dengan menerangkan bagaimana melakukan tugas atau latihan. Belum ya, ini hanya mengajarkan sih sebenarnya. Kalau yang C tadi kan lengkap. Yang E diberi hukuman atau untuk kesalahan yang dilakukan. Ya, langsung saja pilihan pada C ya. Kita lihat dulu finish anthem. Waduh, error guys. Allah, ini kenapa ini? Nah, kita lihat tuh submit all. Ya, mana ini yang salah? Masih salah 2 dari 7. Kita lihat mana yang salah. Yang nomor 1 betul. Oh, KTSP 2006 ya, PJOK. Seingat saya K13. Oke lah, nanti silakan dibetulkan. Ini proses pembelajaran. Ini proses pembelajaran atau mata pelajaran, pengelolaan kelas dan metode pembelajaran, evaluasi pembelajaran, bimbingan, pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik daerah. Ya. Oke lah. Nomor 4 jelas ya, betul. Nomor 5 juga betul kan. Nomor 6 betul. Nomor 7 betul. Oke, nanti silahkan teman-teman kerjakan sendiri yang 2 itu. Saya cukupkan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja.